Dan ini adalah kombinasi yang jelek, teman-teman. Ketika kita jual produk yang untungnya tipis dan repeat ordernya kecil, ya. Jadi kalau kita mau jualan, carilah barang yang untungnya itu. Sebelumnya introduction dulu ya, kenapa kita perlu ngomongin soal riset produk. Nah, riset produk itu penting karena itu fondasi banget dari kita jualan online, ya. Saya sering melihat ketika dalam bedah toko saya ya, ketika kita ketemu dengan banyak seller, ya, saya melihat bahwa biasanya seller itu nggak bisa berkembang bukan karena mereka nggak bisa ngiklan, nggak bisa nge-live, nggak bisa main affiliate, dan nggak bisa lainnya. Tapi seller itu nggak bisa berkembang karena mereka dari awalnya itu udah salah riset produk, ya. Karena kalau mau ditanya riset produknya biasanya kalau mau dijual apa sih? Ya biasanya barang-barang yang mereka pakai sendiri, ya, atau mereka suka, atau memang dari hobi. Ya, kalau dari teman-teman, kalau waktu mau jualan online pertama kali kan saya harap di sini semuanya seller online ya. Biasanya kalau waktu mau jualan online itu cara riset produknya gimana sih? Kenapa teman-teman bisa decide menentukan mau jualan produk yang teman-teman jual sekarang? Coba ya. Teman-teman waktu jualan online pertama, coba ya saya kasih pertanyaannya. Teman-teman bisa tahu pengen jualan online barang yang teman-teman jual, itu cara risetnya gimana sih? Ya. Nah, mungkin kayak saya pertama ya. Saya dulu waktu jualan online, saya tuh jualan karena saya pernah kerja di perusahaan tersebut. Jadi saya dulu kan karyawan. Barang yang saya jualin pertama itu adalah produk yang dijual dari PT yang saya kerja, ya. Dan karena saya orang dalam, saya dapat diskon yang bagus, saya jualin tuh barang, ya. Lalu saya resign, saya pindah ke PT lain. Yang PT pertama itu saya masih jualin barangnya. Lalu ketika PT yang lain, saya juga memang karena background saya sales ya. Jadi background saya sales manager, saya juga sales director juga. Jadi saya jualin PT kedua. Sampai waktu saya udah jualan online sampai 10 tahun ya, saya masih jualin barang dari dua PT tersebut. Jadi biasanya orang itu jualin karena punya koneksi atau memang paham dengan industri tersebut, ya. Jadi itu ya riset produk yang pertama ya, teman-teman, jualan karena teman-teman ngerti banget produknya dan punya koneksi sehingga bisa mendapatkan diskon yang bagus, ya. Dan ini valid banget menurut menurut saya teman-teman karena teman-teman tahu industrinya, tahu dunianya dan lain-lain. Ya, itu jadi itu pertama. Nah, riset yang kedua biasanya ya, teman-teman, ini kita bisa eh, bisa tahu jualan online gimana karena kita dengar cerita dari teman-teman kita yang udah sukses, ya. Jadi kita dengar misalnya ada yang jualan ya, dan kita lihat sendiri, kita mungkin baca, kita mungkin kenal di komunitas, terus kita lihat bahwa wah ini temennya udah jualan online sukses nih ya. Dia jualan misalnya parfum. Wah, parfum asik juga ya. Akhirnya mulai teman-teman kita jualan parfum karena kita melihat ada kisah suksesnya di parfum. Nah, ini banyak yang seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, karena kita mendengar dari yang sudah pernah ini ya, sudah pernah dapat, jadi sudah pernah sukses dan kita tiru produknya. Itu nggak salah sih, itu nggak salah. Cuman itu bisa berbahaya, teman-teman. Bahaya kenapa? Karena mungkin ketika teman-teman ngikut, kita udah kebagian ampasnya. Ya, jadi kita nggak kebagian, istilahnya nggak kebagian buahnya, karena mereka yang udah jualan lama, itu biasanya manen duluan, kita kebagian ampasnya, apalagi kalau kategorinya itu udah mulai turun. Nah, ini berhati-hati banget. Nah, ini harus kita hindari, teman-teman. Ya. Yang ketiga, kita jualan karena hobi. Nah, ini yang saya lakukan juga. Saya ini punya toko buku ya, teman-teman ya. Saya punya toko buku, nama toko bukunya Om Botak. Teman-teman bisa cari ya di TikTok, di Tokopedia, di Shopee ya. Toko buku nama Om Botak. Saya jualan pertama kali itu karena memang saya jual buku bekas yang saya punya di rumah. Jadi saya dulu jualan komik bekas di rumah, terus saya upload itu waktu tahun 2014 ya. Udah 10 tahun yang lalu, guys, ya. Saya upload komik tersebut dan ternyata laku, ya. Dan cepat banget lakunya. Dan ketika laku, saya berasa gila ya.
ada yang mau beli, ya, ya, dan harganya nggak murah ya. Uploadnya asal-asalan, tapi lumayan lah ya. Tadinya pikir kan kalau komik bekas mau saya kiloin kan, tapi ternyata laku guys, laku. Jadi saya pikir wah ada yang mau beli nih ya. Eh, dan yang kedua saya langsung pikir, wah berarti harga gua kemurahan. Dan memang kemurahan waktu itu ya. Karena yang laku itu adalah komik yang langka, yang harusnya ketika saya udah mulai lama main di dalam industri itu, harusnya harganya bisa 5 atau 10 kali lipat dari harga yang saya pasang. Tapi ya udahlah ya, namanya kita newbie baru jualan, laku pun udah seneng gitu ya. Jadi ketika itu saya mulai dari kacamata sebagai hobi ya. Nah, ketika laku, yang tadinya awalnya saya itu cuma iseng, iseng dari rumah orang tua, saya tuh pengen jualin komik saya di rumah, terus saya pengen jual-jualin, pengen saya habisin lah ya, daripada diloakin, kan ya, diloakin dapat berapa ya ke tukang loak ya. Ternyata malah keterusan guys, ya kan? Dari tadinya saya itu mulai upload, ya daripada diloakin saya upload, eh ketika udah mau habis, malah saya beli lagi dong. Ya, jadi saya beli lagi kalau di Jakarta itu namanya ada Blok M, ada Senen. Saya borongin komik-komik di pedagang-pedagang komik di sana, tukang-tukang buku bekas di sana, saya cari judul-judul yang saya mau, saya borongin guys. Ya, dari tadi yang saya belanja satu dus, dua dus, sampai setiap kali saya belanja satu mobil. Saya jadi toko yang paling lengkap untuk jualan komik bekas second di tahunnya saya ya eh, tahunnya 90-an sampai tahun 2000-an ya, punya komik lah ya teman-teman. Jadi tahu komik Doraemon, Naruto, Kung Fu Boy gitu-gitu ya. One Piece dan lainnya kan kalau memang sekarang keluar yang baru kan, tapi kalau cari dari nomor satu sampai sekian itu susah. Nah itu daripada orang tuh ngobek-ngobek di Gramedia yang juga nggak mungkin ketemu karena buku-buku lama, mereka ke toko buku second juga kalau di offline susah karena harus cari kan, harus kayak nyari harta karun ya. Cari di online udah paling benar. Marginnya itu luar biasa ya. Itu zaman dulu saya beli 4.000, saya bisa jual 25.000, bisa jual 30.000 per piece ya, per buku ya. Itu setiap kali kita jual itu bisa satu set, isi 10, isi 20 ya kan. Kalau komik kan ada serinya ya. Jadi em, jadi ketagihan guys, dan itu hobi ya. Jadi teman-teman bisa lakukan riset produk itu dari hobi. Nah, ya tadi ada tiga jalur ya. Jalur kenalan atau orang dalam, teman-teman bisa dapat good deal dari mana. Jalur kedua, jalur peluang, yang teman-teman lihat bahwa bisnis ini bagus dan yuk kita pengen jualan juga karena sekarang kayak kategori-kategori mana yang bagus, parfum lah, skincare, misalnya kosmetik, sunscreen lah, terus kategori pet product dan lain, dan nanti kita akan bahas pakai ini ya. Tapi teman-teman itu yang kalau kita lihat bahwa sebenarnya peluang itu bisa dari sana ya. Atau yang ketiga dari hobi. Nah, hobi ini menurut saya di antara ketiganya ini salah satu yang paling seru karena kalau memang kita kerjain sesuai dengan hobi kita, untungnya kecil pun kita masih mau kerjain karena kita suka barang. Kayak sampai sekarang saya tuh masih jualan buku bukan karena cuan ya, teman-teman. Teman-teman jualan buku itu cuannya tuh jujur tipis banget ya. Tapi kalau teman-teman suka sama produk yang teman-teman jual, teman-teman punya passion, teman-teman punya knowledge yang lebih di sana, kita riset produknya pun lebih enak dan kita itu bisa dibilang menguasai produk yang kita jual. Nah, ini enak banget, teman-teman. Jadi, em, bisa tiga cara itu ya, teman-teman, buat riset produk ya. Nah, teman-teman di sini, waktu riset produk, ya, teman-teman riset produknya seperti apa? Ya, apakah pakai data ya seperti kita di data pinter atau memang pakai feeling ya. Jadi teman-teman ini yang kita mau mau encourage ya teman-teman di sini untuk coba riset produk karena balik lagi tadi ya, di tesis saya yang pertama, banyak orang yang saat ini jualannya stuck, udah nggak bisa diapa-apain lagi karena produk yang mereka jual itu udah red ocean. Contoh ya, saya ada beberapa klien kita itu jual baju kaos polos. Ya, kaos polos, saya pernah jualan. Ya,
saya tahun 2017 sampai 2019 itu saya jual kaos polos, teman-teman masih tahu mereknya. Saya jual merek Gildan sama merek FOTL. Ya, teman-teman yang main kaos polos, kaos sablon ini masih tahu. Fruit of the Loom sama Gildan. Jualan kaos polos itu, kalau waktu saya zaman dulu saya jualan, masih lumayan guys. Ya, untungnya mungkin masih ada berapa ribu per piece ya. Tapi sekarang kalau jualan kaos polos, apalagi udah bermerek kayak gitu, berat banget. Ya, teman-teman jadi eh, itu adalah salah satu kategori yang ketika dikasih ke saya, kalau sekarang ya ada seller datang kayak gitu, saya langsung bilang, wah ini marginnya ini parah banget guys. Parah jualan-jualan kaos polos. Bedanya kamu sama merek lain apa? Polos ya, kita ngomongin polos ya. Karena kecuali kita bisa membuktikan bahwa bahan yang kita buat ini barangnya ini memang premium, yang beda sama yang lain, kayaknya susah banget tuh kita jual lebih mahal kan. Ya, karena branding pun setengah mati. Kecuali merek yang sudah terkenal, dia jualan banyak produk, kaos polos salah satu yang dijual mungkin masih bisa. Tapi kalau toko itu cuma jual kaos polos doang, saran saya sih lebih baik riset produk lagi. Nah, itu salah satu contoh aja ya. Contoh kedua, barang mana yang akan berat ketika teman-teman ini jualan ya. Contoh kedua, mungkin teman-teman jualan ini ya, teman-teman jualan sarung waktu Lebaran. Nah, ini saya pernah ketemu di salonnya, sarung waktu Lebaran. Jualan sarung waktu Lebaran itu memang trafficnya tinggi banget ya. Pas bulan puasa. Tapi masalahnya, ini ada beberapa masalah ya jualan sarung waktu waktu yang jualan sarung ya. Pertama, kalau teman-teman jual merek-merek yang terkenal, untungnya tipis banget, bahkan rugi. Ya, kecuali teman-teman itu memang punya sumber yang bisa dapat harga jauh lebih murah. Tapi kemungkinan sih enggak. Karena merek-merek dari pabrik terkenal itu biasanya untungnya tuh tipis banget. Bahkan rugi, teman-teman. Karena banyak bandar-bandar yang juga buang harga di online. Itu pertama. Yang kedua, barang ini barang seasonal. Jadi kecuali teman-teman punya barang lain yang untuk jualan di musim apa setelah bulan puasa ya, tokonya teman-teman basically mati. Karena barang ini barang seasonal yang cuma lakunya setahun sekali, ya. Dan ini adalah kombinasi yang jelek, teman-teman. Ketika kita jual produk yang untungnya tipis dan repeat ordernya kecil, ya. Jadi kalau kita mau jualan, carilah barang yang untungnya itu tipis boleh, tapi harus ada repeat order. Atau yang sebaliknya, untungnya gede, kita jual setahun sekali nggak apa-apa. Jadi nggak ada repeat order nggak apa-apa. Tapi sekali untung gede. Jangan kebalik ya teman-teman ya. Udah untungnya tipis, tapi teman-teman jualannya tanpa repeat order. Ya, jadi cuma jual sekali, terus buy. Karena yang paling mahal di dalam dunia kita ini adalah iklan. Ya, iklan untuk mendapatkan customer baru. Nah, ini yang paling mahal, teman-teman. Jadi, teman-teman, jangan sampai kebalik ketika jualan, teman-teman wajib ya jualan produk yang repeat ordernya tinggi, untung tipis nggak apa-apa. Ya, jangan kebalik, repeat ordernya kecil, untungnya tipis. Nah, ini berbahaya sekali. Nah, gimana cara kita carinya, risetnya? Nanti kita akan buka data pinter buat riset. Ya, tapi kurang lebih fondasi kayak gitu. Ya, paham ya teman-teman ya?